Halo adik-adik remaja Katolik, siswa kelas 12 yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Terima kasih telah memilih channel ini sebagai teman belajar Anda. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang hidup berkeluarga. Kita telah belajar beberapa hal, di antaranya yang pertama, hidup berkeluarga itu tidak mudah. Maka dari itu kita butuh memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu keluarga. Pemahaman yang benar tentang keluarga akan sangat membantu laki-laki ataupun perempuan dalam membina sebuah keluarga. Pemahaman yang keliru tentang keluarga akan membuat keluarga memiliki dasar yang rapuh. Poin yang kedua yang kita belajar di video sebelumnya dari Injil Matius bab 19 ayat 1, kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan berkeluarga itu berarti pemberian diri seutuhnya kepada pasangannya, tidak setengah-setengah, dan diharapkan sampai pada kesatuan hati. Poin yang ketiga, hidup berkeluarga diberkati oleh Tuhan atau mendapat restu dari Tuhan. Itu berarti bahwa cinta antara suami istri itu tidak bisa dibatalkan dan sekaligus menjadi lambang kasih Allah pada manusia. Dalam keluarga, pasangan menjadi tanda kehadiran kasih Allah kepada pasangannya. Poin yang keempat, Gereja Katolik melalui dokumen Konsili Vatikan kedua yang berjudul Gaudium et Spes pada artikel yang ke-52 menegaskan bahwa keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Di dalamnya orang tua berperan dalam mendidik anak-anaknya dan sekaligus menjadi tanda kasih Allah bagi semuanya, bagi anak-anak, bagi istri, bagi suami. Semua terurai indah dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami atau sebagai istri. Poin yang kelima, gereja juga menasihati kita bahwa dalam hidup berkeluarga, dua poin ini, cinta dan komunikasi harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Ya, teruslah berlatih dirimu dalam hal mencintai dan kembangkan keterampilanmu dalam hal berkomunikasi agar kelak kamu mampu membina sebuah keluarga yang harmonis. Baiklah adik-adik yang terkasih, pada pembelajaran kita kali ini kita akan melihat perkawinan dalam tradisi Katolik. Ini penting karena sebelum membina sebuah keluarga, kita akan mulai dengan sebuah pernikahan. Tanpa pernikahan, keluarga tidak ada atau tidak mempunyai landasan yang kuat. Mari kita mulai dengan melihat gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar yang selalu disertai dalam dekorasi perkawinan yang kita jumpai. Ada hati, ada cincin, cincin berhati, dan burung dara atau burung merpati. Tahukah adik-adik apa makna dari masing-masing gambar itu? Ya, maknanya indah sekali. Hati melambangkan cinta kasih. Cincin melambangkan kasih yang tak berujung atau selamanya. Dan burung dara atau merpati adalah lambang kesetiaan. Sebenarnya dengan merenungkan simbol-simbol ini saja, kita sudah bisa paham bahwa menikah itu bukan sekedar soal profesi atau karir. Perkawinan bukan soal keterdesakan umur atau usia. Perkawinan bukan soal kontrak atau uang atau harta atau hutang piutang. Perkawinan itu soal cinta dan kesetiaan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke perkawinan khas Katolik, mari kita lihat terlebih dahulu definisi atau pemahaman tentang perkawinan dari berbagai sudut pandang yang ada dalam masyarakat kita. Yang pertama kita lihat dari sisi tata perundang-undangan negara kita. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 berbunyi, kita baca bersama-sama. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, dalam tanda kurung, rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik, jelas di sini dikatakan bahwa perkawinan adalah langkah awal sebelum membina sebuah keluarga yang bahagia, dan undang-undang melihat perkawinan sebagai tindakan yang erat hubungannya dengan kerohanian seseorang. Perkawinan merupakan aktivitas manusia yang bertujuan baik berdasarkan imannya.
Yang kedua, mari kita lihat pandangan yang tradisional tentang perkawinan. Perkawinan dalam tradisi kita dilihat bukan hanya sebagai kesatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga persatuan antara dua keluarga besar, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dari pasangan yang menikah tersebut. Di sana ada acara lamaran, penyerahan belis atau mas kawin, dan lain-lain. Ada keterlibatan keluarga besar di sana. Ketiga, kita akan lihat dari sisi hukum. Dari segi pandang hukum, perkawinan itu dilihat sebagai sebuah perjanjian. Namanya perjanjian, sebuah perkawinan masih tetap berlaku jika disepakati oleh kedua pihak, dihadiri dan berjalan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Jika dilanggar, maka akan dikenai sanksi. Sebagai sebuah perjanjian, perkawinan harus melibatkan atau di hadapan para saksi. Saksi di sini adalah saksi dari agama dan saksi dari negara. Keempat, perkawinan dilihat dari pandangan sosiologi, berarti persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota, yang merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya sebagai manusia, sebagai bapak dan sebagai ibu. Kata kuncinya adalah persekutuan hidup antara dua orang. Kelima, perkawinan dilihat dari sudut pandang antropologi. Perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu persekutuan cinta. Ya, pada umumnya hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Seluruh kehidupan bersama sebagai suami dan istri didasarkan dan diresapi seluruhnya oleh cinta. Kata kuncinya adalah persekutuan cinta. Adik-adik yang terkasih, lantas bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan? Baiklah adik-adik, mari kita lihat. Gereja Katolik selalu mendasari nasihatnya pada kitab suci. Mari kita terlebih dahulu baca bersama Injil Markus bab 10 ayat 2-12. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Adik-adik yang terkasih, berdasarkan kitab suci dan permenungan atau refleksi gereja, maka gereja menghadirkan ajarannya yang dibagi dalam 3 bagian. Satu, kita akan melihat arti dan makna perkawinan. Yang kedua, tujuan dari perkawinan. Dan yang ketiga, sifat-sifat perkawinan. Mari kita mulai dengan makna perkawinan. Dalam kitab hukum gereja, Kanon 1055 dikatakan bahwa perkawinan sebagai perjanjian. Kata perjanjian ini merujuk pada perjanjian lama, relasi Allah dengan bangsa Israel, dan pada perjanjian baru, relasi Yesus dengan gerejanya. Perjanjian ini harus melibatkan kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita dalam segala aspeknya. Apalagi kalau dikaitkan dengan cinta kasih. Kitab hukum gereja Kanon 1055 ini juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan sakramen. Hal ini merupakan unsur hakiki perkawinan antara dua orang yang dibaptis. Pria dan wanita dalam perkawinan menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gerejanya.
Menurut ajaran Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Gaudium et Spes nomor 48 dikatakan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Dari kalimat dokumen ini kita bisa simpulkan bahwa perkawinan haruslah merupakan kesatuan pribadi dan hati seorang pria dan wanita, dan kesatuan itu harus diakui, disahkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sah. Kalau tanpa pengakuan yang sah, maka dilihat sebagai hidup bersama yang liar saja, alias kumpul kebo. Kita lanjutkan ke tujuan perkawinan. Ada dua tujuan perkawinan yang diajarkan oleh gereja, yakni pertama kesejahteraan lahir batin suami istri dan kesejahteraan lahir batin anak-anak. Tidak boleh ada perkawinan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan satu pihak semata. Pasangan harus saling menjadikan baik dan sempurna. Anak-anak menurut pandangan gereja adalah anugerah perkawinan yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orang tua. Ingat, anak-anak bukan lagi menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, tetapi dilihat sebagai anugerah dari Allah. Jika pasangan itu mandul, perkawinan mereka tetap sah, lengkap, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Jika kemudian dikaruniai anak, maka anak-anak harus disejahterakan. Orang tua harus juga bisa menghantar anak-anak pada kelahiran baru dalam pembaptisan dan iman. Kesejahteraan tentu saja berhubungan dengan kebutuhan fisiknya dan juga kebutuhan pendidikan dan psikologisnya. Dan yang terakhir, sifat perkawinan Katolik. Ada dua sifat perkawinan Katolik, yaitu monogami dan tak terceraikan. Penjelasan tentang monogami, mari kita lihat. Dalam perkawinan Kristiani, suami mesti menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada istrinya. Dan sebaliknya, istri pun harus menyerahkan dirinya seutuh-utuhnya kepada suaminya. Tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi lain lagi. Hanya satu untuk satu sampai kematian memisahkan mereka. Yesus tegaskan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Inilah persatuan dan cinta yang sungguh menyeluruh, tak terbagi dan total sifatnya. Dalam perkawinan Kristiani yang diserahkan bukan suatu hak, bukan pula badan saja, bukan pula harta saja, bukan pula tenaga dan waktu saja, melainkan seluruh pribadi demi menata masa depannya bersama dengan pribadi yang lain, mengarah pada kesatuan hati, penyerahan diri seutuhnya kepada satu orang, dan mengarah bersama menyatu menjadi satu hati. Adik-adik, berikut penjelasan tentang tak terceraikan. Perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Kita tidak dapat menikahi seseorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai untuk menikah lagi dengan orang lain. Tidak mungkin demikian. Perkawinan Kristiani menuntut cinta yang personil, hanya untuk satu orang, total dan permanen. Suatu cinta tanpa syarat. Suatu pernikahan dengan jangka waktu dan syarat-syarat terbatas tidak mencerminkan cinta yang personil, total, dan permanen. Dapatkah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas, kalau-kalau batas waktunya sudah dekat? Untuk memberikan landasan yang kuat, dalam janji pernikahan setiap calon mempelai di hadapan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi suatu sakramen satu bagi yang lainnya. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur pasangannya tanpa memasang syarat apapun. Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami dan istri itu. Maka pasangan harus sanggup untuk setia satu terhadap yang lain seperti Kristus setia. Sifat sakramental perkawinan Kristen itulah yang membuat perkawinan kokoh dan tak terceraikan.
Adik-adik yang terkasih, mari kita lihat ringkasan materi kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, sebagai penutup mari kita hening sejenak. Kita lihat keluarga kita. Apakah cinta sudah tumbuh di dalam keluarga kita? Apakah keluarga kita sudah menjadi keluarga Katolik yang baik? Apa saja keunggulan keluarga kita? Apa saja yang kurang dari keluarga kita? Apa yang bisa saya lakukan agar keluargaku dalam perjalanan waktu bisa menjadi sebuah keluarga Katolik yang baik? Aku menyadari bahwa hidup dalam keluarga tidaklah mudah. Membangun sebuah keluarga tidaklah mudah. Sebagai anak, apa yang bisa saya lakukan? Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pembahasan kita yang selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu.